Belumkah engkau mendengar pernyataan ini? Akan ada sekelompok orang yang berharap pada hari kebangkitan agar daging mereka dipisahkan dari tulang dengan gunting, karena mereka melihat pahala bagi orang-orang yang hidupnya menderita ketika di dunia. Pada hari kebangkitan nanti, tetanggamu mungkin akan menginginkan posisi hidupmu ketika hidup di dunia. Karena kesulitan yang ia hadapi saat ini, pertanggungjawaban yang berat dan penantiannya di bawah terik matahari selama 50.000 tahun sebagai balasan atas kenikmatan duniawi yang ia rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaparkan sebuah nasihat indah dalam kitab Futhul Ghaib. Beliau menuturkan, sungguh mengherankan ketika seseorang marah kepada Tuhannya, menyalahkannya, serta menganggapnya yang Maha Kuasa dan yang Maha Agung itu tidak adil, menahan rezeki, dan tidak menjauhkan musibah. Apakah tidak kau ketahui bahwa setiap kejadian memiliki waktunya dan setiap musibah ada akhirnya? Keduanya tidak bisa dimajukan ataupun ditunda. Masa-masa musibah tidak akan berubah hingga kebahagiaan itu datang. Masa-masa sulit pun tidak akan berlalu hingga kemudahan tiba. Oleh karena itu, bersikaplah dengan baik, berdiam dirilah, bersabarlah, pasrahkanlah dirimu, serta ridolah kepada Tuhanmu, dan bertaubatlah kepada Allah. Di hadapan Allah, tiada tempat bagi seorang hamba untuk menuntut ataupun membalas dendam tanpa alasan yang jelas, sebagaimana yang sering terjadi dalam hubungan antara manusia. Dia yang Maha Kuasa dan Maha Agung adalah satu-satunya yang berdaulat. Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk manfaat dan mudarat. Oleh karena itu, Dia mengetahui awal, akhir, serta dampaknya. Dia yang Maha Agung bertindak dengan penuh kebijaksanaan, dan tak ada ketidaksempurnaan dalam setiap keputusannya. Dia tidak melakukan apapun tanpa makna dan tujuan. Tidaklah pantas menuduh tindakannya sebagai kesalahan atau kekeliruan. Lebih bijaksana untuk menunggu datangnya kemudahan jika engkau merasa kepatuhanmu kepadanya itu mulai memudar hingga tibanya takdir yang telah ditentukannya. Sebagaimana musim panas yang datang setelah berlalunya musim dingin, dan sebagaimana siang yang datang setelah malam berlalu. Jika kau memohon datangnya fajar ketika malam semakin pekat, maka permohonanmu itu akan sia-sia, karena kegelapan malam mencapai puncaknya sebelum fajar tiba. Siang datang dengan terang benderang. Apakah kau menginginkannya ataupun tidak? Jika kau ingin malam kembali pada saat itu, doamu takkan terkabul. Sebab engkau memohon sesuatu yang tidak sesuai dan tidak pada tempatnya. Maka dari itu tinggalkanlah segala keluhan ini. Tetaplah beriman dan patuh kepada Tuhanmu dan bersabarlah. Segala yang menjadi milikmu tidak akan pergi darimu, dan segala yang bukan milikmu takkan pernah kau peroleh. Demi keimananku, begitulah yang ada.
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mematuhinya. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan permohonanmu. Quran Surat 40 ayat 60. Mintalah kepada Allah karunia-karunia-Nya. Quran Surat 4 ayat 32. Mohonlah kepadanya, maka Dia akan mengabulkan doamu pada waktu yang ditentukannya, jika itu membawa manfaat bagimu di dunia dan akhirat. Jangan salahkan Allah jika Dia menunda penerimaan doamu. Jangan lelah untuk terus berdoa, karena jika kau tidak mendapatkan apa yang kau minta, kau juga tidak merugi. Jika doamu tidak segera dikabulkan di dunia ini, maka Allah akan menyimpannya sebagai pahala di kehidupan akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada hari kiamat, para hamba Allah akan menemukan dalam catatan amalnya perbuatan-perbuatan yang tak dikenalnya. Lalu dikatakan kepada mereka bahwa itu adalah balasan dari doa-doanya di dunia yang belum dikabulkan. Oleh karena itu, ingatlah selalu Tuhanmu. Mintalah kepadanya dengan penuh pengharapan dan jangan pernah memohon kepada selainnya. Maka setiap saat, baik di waktu siang maupun malam, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kebahagiaan atau kesedihan, engkau berada dalam kondisi apapun, tidak meminta, ridho dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya, seperti tubuh yang mati di hadapan orang yang memandikannya, atau layaknya bayi di tangan perawat, atau seperti bola di depan pemain polo yang memukulnya. Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Jika itu adalah rahmat, maka syukur dan pujian akan mengalir darimu, dan limpahan rahmat datang darinya yang maha kuasa lagi maha agung, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya jika kau bersyukur, tentu akan kuberikan kepadamu lebih banyak lagi. Quran Surat 14 ayat 7. Namun, jika itu adalah musibah, kesabaran dan ketundukan akan meluncur darimu dengan kekuatan yang dianugerahkannya, bersama dengan keteguhan hati dan kasih sayang darinya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan jika kau menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat 47 ayat 7. Jika kau telah membantu agama Allah dengan menentang hawa nafsumu, tidak menyalahkannya, menghindari ketidakpuasan terhadap kehendaknya, menjadi musuh terhadap dirimu sendiri demi Allah, dan siap melawan egomu, maka Allah akan menjadi penolongmu. Mengenai rahmat dan kasih sayang-Nya, Dia berfirman, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Quran Surat 2 ayat 156-157. Atau memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, mengagungkannya dan mentaati perintahnya. Ya, berdoalah kepada Allah, karena itu adalah hal yang pantas untuk dilakukan bagi kita sebagai seorang hamba. Sebab Dia sendirilah yang memerintahkanmu untuk berdoa kepadanya, berbalik kepadanya, menjadikan doa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, dan sebagai jembatan antara engkau dengan Tuhanmu. Asalkan engkau tidak menyalahkannya atau marah kepadanya atas penundaan dalam penerimaan doamu. Maka renungkanlah perbedaan antara kedua kondisi ini. Jangan pernah keluar dari keduanya, karena tiada keadaan selain itu. Berhati-hatilah agar kau tidak berbuat zalim, sehingga Allah akan membinasakanmu sebagaimana Dia telah membinasakan orang-orang terdahulu, dengan menambah bencana di dunia dan siksa yang pedih di akhirat.
Maha besar Allah, wahai yang maha mengetahui keadaanku, kepadamulah aku beriman. Jadikanlah kehidupan setelah kematianmu sebagai modal, dan kehidupan duniamu sebagai keberuntungan. Jika masih ada waktu tersisa, manfaatkanlah untuk urusan duniamu seperti mencari nafkah. Namun, jangan sampai kehidupan duniamu menjadi modalmu, sedangkan kehidupan setelah kematianmu dijadikan keuntungan. Sisa waktumu hendaknya dihabiskan untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati dan memenuhi kewajiban sholat yang 5 waktu. Kamu diperintahkan untuk mengendalikan dirimu agar taat kepada Tuhanmu. Namun, kamu justru memperlakukannya dengan tidak semestinya, mengikuti dorongan hawa nafsu dan menyerahkan kendali hidupmu kepadanya. Kamu mengikuti keinginan-keinginan rendahnya, bersekutu dengan iblis dan nafsu, sehingga kamu kehilangan kebaikan dalam hidup ini dan di akhirat kelak. Pada hari pengadilan nanti, kamu akan masuk sebagai orang yang paling miskin dalam kebajikan dan tidak mendapatkan bagian besar dari kehidupan dunia. Akan tetapi, jika kamu meniti jalur akhirat dengan menjadikannya sebagai modalmu, maka kamu akan memperoleh kehidupan dunia dan akhirat. Bagian duniamu akan datang dengan segala kenikmatannya dan kamu akan mendapatkan kemuliaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyelamatkan dunia demi akhirat, sementara keselamatan akhirat tidak ditujukan untuk kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya niat untuk akhirat haruslah kepatuhan kepada Allah, sebab niat adalah ruh dari ibadah dan keberadaannya. Jika kamu mematuhi Allah dengan meninggalkan kesenangan dunia dan berusaha untuk meraih tempat di akhirat, maka kamu akan menjadi pilihan Allah dan kehidupan akhirat akan kamu peroleh, yakni surga dan kedekatan dengannya. Dunia akan tunduk kepadamu dan bagianmu darinya akan sepenuhnya kamu nikmati, karena segala sesuatu patuh kepada penciptanya. Namun, jika kamu tenggelam dalam kehidupan duniawi dan berpaling dari akhirat, Allah akan murka kepadamu. Kamu akan kehilangan akhirat, dunia pun tidak akan tunduk kepadamu, dan bagianmu dari dunia ini akan terhalang karena murka Allah. Dunia ini adalah miliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia dan akhirat ibarat 2 istri. Jika engkau menyenangkan yang satu, maka yang lain akan marah kepadamu. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung berfirman, sebagian dari kalian menyukai kehidupan dunia, sementara yang lainnya mencintai akhirat. Quran Surat 2 ayat 151. Mereka yang mencintai dunia disebut anak-anak dunia, sementara mereka yang mencintai akhirat disebut anak-anak akhirat. Nah, di sini kamu termasuk golongan yang mana? Di kehidupan akhirat, kamu akan melihat sekelompok orang di neraka. Sebagian mereka berada di tempatnya selama 1 hari, yang oleh Allah diumpamakan setara dengan 15.000 tahun. Sementara yang lainnya berada di meja makan yang di atasnya ada berbagai macam makanan, buah-buahan, dan madu yang lebih putih dari salju. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, mereka akan melihat tempat mereka di surga hingga Allah selesai meminta pertanggungjawaban manusia, dan mereka akan masuk ke dalam surga sebagaimana mereka masuk ke dalam rumah di dunia. Mereka meraih hal tersebut karena mereka telah meninggalkan dunia dan berusaha untuk meraih akhirat serta keridhaan Tuhan mereka. Sementara mereka yang tenggelam dalam kesulitan dan kehinaan adalah mereka yang terjebak dalam hal-hal duniawi dan mengabaikan akhirat, hari pengadilan, serta nasib mereka kelak, sebagaimana disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Maka pandanglah dirimu dengan kasih sayang,
Pilihlah yang terbaik untuk dirimu antara dua kelompok tersebut dan jauhilah dari keburukan, pembangkangan, dan godaan setan. Jadikanlah kitabullah dan sunnah Nabi sebagai panduan hidupmu. Renungkanlah dua pegangan ini, berpeganglah teguh kepada keduanya, dan jangan terperdaya oleh kata-kata kosong dan sikap yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apapun yang dibawa oleh Nabi kepadamu, ambillah, dan apapun yang dilarangnya, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Quran Surat 48 ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan mereka mengada-ngadakan kepaderian, ruhbanisme, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Quran Surat 57 ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa, dan tiadalah yang diucapkan Muhammad menurut hawa nafsunya. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat 53 ayat 3 dan 4. Maknanya adalah segala yang disampaikannya berasal dariku, bukan dari dirinya sendiri, maka ikutilah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku, Nabi, maka Allah akan mencintaimu. Quran Surat 3 ayat 30. Jelaslah sudah jalur cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, berupaya adalah jalanku dan beriman kepada Allah adalah keadaanku. Maka kamu berada di antara upaya dan keadaan imanmu. Jika imanmu lemah, berusahalah, dan jika imanmu kuat, gunakan keadaanmu, yaitu berserah diri kepadanya. Allah yang Maha Kuasa berfirman, dan kepada Allah lah kamu mesti berharap. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang senantiasa beriman kepadanya. Quran Surat 3 ayat 158. Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan sesuatu yang tidak kami ajarkan, maka perbuatannya itu tertolak. Ini mencakup seluruh kehidupan, perkataan, dan perbuatan. Hanya Nabi yang bisa kita ikuti, dan hanya Al-Quran yang menjadi panduan kita dalam bertindak. Jangan menyimpang dari keduanya agar tidak tersesat, serta agar hawa nafsu dan setan tidak menjerumuskanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan mengikuti hawa nafsu karena ia akan memalingkanmu dari jalan Allah. Quran Surat 38 ayat 26. Keselamatan itu terletak pada kitabullah dan sunnah Nabi. Kebinasaan terletak di luar keduanya. Dengan keduanya, hamba Allah dapat mencapai kedudukan yang mulia sebagai wali, badal, dan gaus. Wahai engkau yang beriman, mengapa engkau merasa iri terhadap tetanggamu yang hidup dalam kesenangan dan memperoleh rahmat dari Tuhannya? Tidakkah engkau menyadari bahwa rasa iri ini dapat melemahkan imanmu, menjatuhkanmu di hadapan Tuhanmu, serta membuatnya membencimu? Pernahkah engkau mendengar sabda Nabi bahwa Allah berfirman, seorang yang iri hati adalah musuh rahmat kami? Apakah engkau belum mendengar sabda Nabi yang mengatakan, sesungguhnya keirihatian melahap habis kebajikan sebagaimana api melahap bahan bakar. Jadi, mengapa engkau masih iri kepadanya, wahai manusia yang malang? Apakah untuk dirinya atau untuk dirimu sendiri? Jika engkau iri karena karunia Allah yang diterima, maka sesungguhnya engkau tidak sejalan dengan firman-Nya. Kami telah menetapkan di antara mereka rezeki mereka dalam kehidupan dunia ini. Quran Surat 43 ayat 32. Itu berarti engkau sungguh telah berlaku zalim terhadap orang ini yang menikmati karunia Tuhannya, karunia yang memang dikhususkan untuknya dan tidak diberikan sedikit pun kepada orang lain.
Jadi, siapakah yang lebih zalim? Serakah dan bodoh selain dirimu? Allah itu terbebas dari segala cacat cela. Firman-Nya, firman kami takkan berubah dan kami tidak menzalimi hamba-hamba kami. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut apa yang telah ditetapkan bagimu dan tidak akan memberikan rezekimu kepada orang lain. Maka lebih baik bagimu untuk iri kepada bumi yang menyimpan kekayaan seperti emas, perak, dan batu-batu mulia yang dahulu dikuburkan oleh para raja seperti Ad, Samud, Kaisar Persia, dan Romawi daripada iri terhadap saudaramu. Hal ini sama seperti seseorang yang melihat seorang raja dengan segala kekuasaannya, tentaranya, kehormatannya, dan kerajaannya yang megah, yang menguasai negeri-negeri, memungut pajak, serta menikmati segala kesenangan dunia, namun tidak merasa iri kepada sang raja. Sebaliknya, ia malah iri kepada seekor anjing yang buas, yang tunduk kepada salah satu anjing sang raja, yang hidup bersamanya siang dan malam, diberi sisa-sisa makanan dari dapur istana. Ia memusuhi anjing itu, menginginkan kematiannya, dan berharap bisa menggantikannya. Meski sebenarnya ia tidak peduli pada kehidupan dunia ini atau menjalankan agama dengan ikhlas. Adakah manusia di sepanjang masa yang lebih bodoh dari orang ini? Maka pahamilah, wahai engkau yang malang, apa yang akan tetanggamu hadapi kelak di hari kebangkitan jika ia tidak mematuhi Allah, padahal ia hidup dengan menikmati karunia-Nya tetapi tidak menggunakannya untuk mengabdi kepadanya. Belumkah engkau mendengar pernyataan ini? Akan ada sekelompok orang yang berharap pada hari kebangkitan agar daging mereka dipisahkan dari tulang dengan gunting, karena mereka melihat pahala bagi orang-orang yang hidupnya menderita ketika di dunia. Pada hari kebangkitan nanti, tetanggamu mungkin akan menginginkan posisi hidupmu ketika hidup di dunia. Karena kesulitan yang ia hadapi saat ini, pertanggungjawaban yang berat, dan penantiannya di bawah terik matahari selama 50.000 tahun sebagai balasan atas kenikmatan duniawi yang ia rasakan. Sementara itu, engkau akan selamat dari kesulitan tersebut, berlindung di bawah naungan arsy Allah, makan, minum, dan bersenang-senang karena kesabaranmu dalam menghadapi cobaan hidup serta ketundukanmu pada perintah Tuhanmu. Semoga Allah menjadikanmu orang yang sabar dalam menghadapi musibah dan bersyukur atas rahmat-Nya, juga memasrahkan segala urusanmu kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.